Belum udah sayang, udah hormat, lu tunjukin lebih sayang, lebih hormat. Kalau lu udah sering ngasih makanan, tambahin lagi ngasih duit gitu. Ngasih duit, lu nya jaga toko ya. Lu yang setor duit itu berarti. Bener. Oke, nggak apa-apa. Jadi yang ketiga di dalam Islam ada syariat. Pertama bersyahadat, ya. Yang kedua sholat, zakat, puasa, naik haji kalau mampu. Apakah Chandra berjanji untuk berusaha sebaik-baiknya menjalankan syariat ini? Berjanji. Di Cibinong? Oh ya. Asli orang Cibinong ya, lahirnya tapi di Jakarta. Oh, nah. Berarti lu Cina Cibinong berarti? Bener kok. Cinong berarti? Cinong. Cinong. Sama Tan Ibu? juga. Oh ya? Iya. Setan juga? Iya betul. Setan. Kalau ibu juga sih Cibinong? Enggak, saya Solo. Oh Solo, Solo ini di ibu? Delanggu, Pak. Delanggu. Klaten. Oh Klaten. Iya. Saya pernah beli gereja Bu di Klaten. Iya, Bu. saya Ibu tahu ya? nonton itu. Waduh, tahu semua. Oke. Masih sering ke Klaten. Kemarin terakhir itu kemana ya? Enggak, belum. Udah lama nggak Klaten Bu. Tahun lalu ke Klaten kalau nggak salah. Orang tua di Cibinong berarti Chan? Orang tua tinggal Cibinong. Apa? Buka toko? Betul. Kebaca ya? Cito. Cito. Kalau saya Citato Bu. Cina tanpa toko. Dulu punya toko dulu, sekarang nggak punya. Oke. Terus kapan nih mau resepsi nih? Mau akad nih? Kalau itunya masih agak lama sih kok. Soalnya mau nabung dulu. Oh nabung. Kalau Seenggaknya di, punya pegangan. kalau di Islam itu nikah dulu aja. Oh kalau nikah. Jangan ditunda-tunda ya Bu ya. Soalnya yang satu belum lulus kok. Oh belum lulus. Lah emang lu dua-duanya? Satu. Oh bilangnya yang satu katanya. Oh bilangnya yang satu, bingung gue tadi. Pikir dua-duanya. Berarti apa? Chandra kerja apa jaga toko? Jaga toko. Jaga toko. Jualan apa? Sembako. Sembako. Di dekat mananya di pasar? Betul, Pasar Cibinong. Kalau dari sini kan abis jembatan layang itu di mananya? Flyover Cibinong. Lurus Turun lagi dikit ada terminal. terminal Belok kiri. sebelah kiri ya. Oke. Gue dulu pernah kerja di Nanggewer, Oh, Nanggewer. pabrik printing. Percetakan gitu ya. Jadi dulu tiap hari lewat pasar Cibinong. Kalau makan juga dekat pasar situ. Kalau makan siang. Padang kok. Bukan. Oh, bukan. Ada Keren yang Padang. rumah makan masakan rumahan gitu. Oh, masakan rumahan. Rame itu. Soalnya dulu daerah itu yang terkenal Padangnya itu, alhamdulillah. Padang apa? Alhamdulillah. Warung Padang. Warung Padang. Oh, warung Padang. Kirain di situ, alhamdulillah. dekat terminal. Oke. Ini bokap nyokap udah tahu? Udah. Nggak Udah, masalah? nggak masalah. Alhamdulillah. Keren Udah. bokap nyokap lu. Ceritanya juga dulu bokap nyokap tuh beda agama. Oh gitu, waktu nikah. Waktu nikah. Oh. Cuman akhirnya mama waktu itu pindah ke Buddha, ikut papa. Apa? Papa stay di Buddha. Nah, cuma sekarang setelah menikah, terus anak udah pada gede, mama akhirnya ke gereja lagi. Kristen. Oh, sebelum nikah Kristen. Sebelum nikah Kristen. Oh, betul. oke. Gerejanya apa? GBI ya? Cibinong. Kayaknya, aduh saya juga nggak. Cibinong kan kurang ada tahu. GBI. Lalu sebelumnya gereja apa? Sebelumnya saya agamanya Buddha. Oh, Buddha. Buddha. Bukan dari Kristen. Semuanya tuh awalnya Buddha kok. Oh, oke. Terus Berapa mulai saudara? pada gede, ya punya pilihan sendiri-sendiri. Berapa saudara? 3 bersaudara. Nomor? Paling kecil, nomor 3. Nomor 3. Oh, apa? Punya engkau, punya Ci gitu. berarti. Iya, Jaga toko juga? betul. Oh, iya. Semua toko. Pokoknya semua ke toko aja pokoknya. Bener kok. Oke. Cito. Cito betul. Ciputo berarti ya. Cina punya toko ya. Kalau ke Citato. Bokap umur berapa sekarang? Aduh, umurnya berapa ya? Ya, bokap sendiri gak tahu. Udah hampir 50 sih kok. Oh, semuda ya? Masih muda kalau iya sama Oh, saya. Soalnya udah kenal menikah. Bu sama orang tuanya dia? Udah? Oke. Lu udah ngelamar? Belum Belum official, resmi, belum belum official. official. Iya, cuman udah ungkapin niatnya. Oh ini. Berani ya Bu ya? Berani dia, Pak. Oke. Keren, berarti cowok asli ini berarti ini. Udah sunat belum? Belum kok. Next nih berarti ini. Segera nih berarti ini. Kita punya klinik di sini, deket sini. Udah lu tinggal ke situ aja. Nanti didaftarin. Saya dulu, ntar tiba-tiba datang
Ngapain gitu? Ya didaftarin dulu nanti sama Suci. Lu tinggal tentuin aja tanggalnya. Aman kok. Saya mau hari ini jam segini gitu, nanti didaftarin sama Suci. Oke, siap. Oke, Tok? Oke, kita mulai ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Senang sekali jumpa di channel Donditan. Dan pada hari ini saya kedatangan seorang pemuda, apa namanya, Ciputo katanya. Cina punya toko. Bener. Namanya Chandra. Chandra siapa? Chandra Budianto kok. Chandra Budianto. C-nya tan juga, berarti setan juga nih berarti. Yang setan siapa? Bokap? Iya, dari bokap. Dari bokap. Oke. Nah, Chandra ini datang ke studio Qadar Mu'allaf Indonesia menyatakan keinginannya untuk memeluk agama Islam. Betul kok. Betul? Betul. Siapa yang nyuruh? Nggak ada yang nyuruh kok. Oh, nggak ada yang nyuruh. Alhamdulillah. Ya, kalau nggak ada yang nyuruh, alhamdulillah gue buka nih. Kalau ada yang nyuruh, gue nggak keluarin nih. Ya, karena sudah menginformasikan mau bersyahadat, jadi kita sudah siapkan sertifikatnya. Tolong pinjam KTP-nya, dicocokin nama dan nick ya. Karena nggak boleh beda satupun. Oke, Chandra Budianto, cek betul. Jakarta nicknya. 10 320 11 009 359. Apal ya? Betul. Apal ya? Nomor KTP-nya apal. Apa ya? Kebetulan. Sama mau gua. Sering isi form soalnya. Oh, pakai serius itu. Apa ini pinjaman online? Enggak juga, jangan. Kalau itu jangan. Oke, jangan ya. Oke, alhamdulillah. Ini kan udah disiapin. Itu si siapa? Melisa juga lagi siapin. Oke. Nah, seperti biasa ya. Saya cuma mau nanya alasan singkatnya mau masuk Islam kenapa? Karena sebenarnya setiap keputusan besar yang saya ambil kok, itu apalagi kalau keputusan besarnya itu saya bingung gitu ya. Bukan bingung sih, tapi keputusan besar yang saya nggak tahu harus gimana gitu. Itu saya nyerahin ke alam. Makanya saya alasannya itu petunjuk alam sama salah satu langkah saya buat membangun rumah tangga yang samawa kok. Wih, kok udah tahu-tahuan samawa aja lu? Ini udah belajar Islam kayaknya ini ya? Dengar-dengar aja sih. Ya, nonton siapa nih? Nonton Ustaz Hidayat nggak? Yang saya tonton sih Habib Jafar. Habib Jafar, boleh. Karena dia ngebungkusnya itu dengan kadang komedi gitu. Oke. Ya lu juga harus agak luas ya. Iya, betul. Tonton aja semua Iya. ulama, tonton aja Ustaz Hidayat, Ustaz Abdul Somad, Ustaz Khalid, itu tonton aja semua. Nanti yang mana yang lu cocok, yang ini lo ambil. Iya, benar. Ya. Keren juga lo ya, berarti udah belajar Islam ya. Alhamdulillah. Tapi maksud gua bokap udah tahu, bokap nyokap udah tahu? Sudah tahu. Sudah izin minggu lalu sih sebenarnya. Udah izin? Izin. Oh, diizinin. Diizinin. Oke. Alhamdulillah. Sebenarnya kalau mau masuk Islam, di Islam itu nggak perlu izin siapa-siapa kecuali izin Allah SWT. Oh, oke. Ya. Tapi kalau lu kasih tahu orang tua, itu bagus sekali. Ya, kalau lu bisa kasih tahu orang tua bagus sekali, apalagi kalau mereka sampai tidak marah, tidak menentang, itu bagus sekali. Dan berarti orang tua lu tuh keren-keren berarti. Wih. Ya. Iya, Oke, nggak apa-apa. Alasan singkatnya gitu. Lu menyerahkan ke alam berarti lu semedi apa gimana dia? Enggak sih kok. Jadi kayak Betapa gitu. enggak. Oh, Jadi biarkan mengalir sebagaimana mestinya gitu. Oke. Nah, gini. Seperti biasa, gua harus nanya nih ke Chandra nih. Chandra ini mau memeluk agama Islam ini atas keputusan sendiri atau ada paksaan dari orang lain? Atas keputusan sendiri. Alhamdulillah, nggak ada yang maksa. Itu nggak maksa itu ya? Enggak. Nggak ngerengek-ngerengek ya? Enggak kok. Enggak ya? Oke, Aman. alhamdulillah. Terus yang kedua, tadi udah dengar orang tuanya ternyata mengizinkan, ya walaupun nggak perlu minta izin orang tua, tapi orang tuanya nggak apa-apa, maksudnya nggak marah-marah ya? Enggak kok. Keren. Jadi saya cuma mau berpesan buat Chandra. Habis syahadat ini, lu tunjukin ke orang tua lu sekarang lebih baik. Ya, Iya. kalau sebelum udah sayang, udah hormat, lu tunjukin lebih sayang, lebih hormat. Kalau lu udah sering ngasih makanan, tambahin lagi ngasih duit gitu. Ngasih duit, lu jaga toko ya. Lu yang setor duit itu berarti. Bener kok. Oke, nggak apa-apa. Jadi yang ketiga, di dalam Islam ada syariat. Pertama bersyahadat, ya. Yang kedua, sholat, zakat, puasa, naik haji kalau mampu. Apakah Chandra berjanji untuk berusaha sebaik-baiknya menjalankan syariat ini? Berjanji.
Alhamdulillah, keren. Udah pernah dengar rukun iman Yang dalam Islam? yang mana dulu? Beriman kepada Allah SWT, beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada nabi-nabinya, beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada qada dan qadar. Takdir, ada yang takdir mutlak dan takdir yang diusahakan. Belum pernah dengar sih. Belum baru pernah dengar ya? Baru dengar. 6 nih ya. Iya. Nanti lu nggak boleh menolak salah satu dari ini. Ya, untuk menjadi muslim lu harus beriman kepada 6-6-nya ini. Ya. Oke. Yang takdir itu, lu dulu sebelum lahir bisa nggak milih jadi orang Cina? Nggak bisa kok. Jadi Cindo maksudnya? Nggak bisa. Nggak bisa kan? Heeh. Nah, itulah takdir mutlak. Oke. Ya, jadi lu udah ditakdirkan lahir di keluarga Cindo gitu. Kalau sekarang lu masuk Islam, alhamdulillah. Nah, nanti gua kasih tahu ya. Oke. Oke, ketiga. Tadi itu semuanya udah ini kan udah tahu ya. Udah pernah dengar kan 2 kalimat syahadat? Sudah kok kalau kalimat syahadat. Oke, udah tahu artinya? Tahu. 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 Oke. Lu udah yakin dengan 2 kalimat itu? Yakin kok. Yakin. Udah terima dalam hati. Sudah. Lu mau ikhlas dengan 2 kalimat itu? Ikhlas. Ikhlas. Lu mau taat dengan 2 kalimat itu? Taat. Lu mau jujur dengan diri sendiri? Jujur kok. Terakhir, lu mau cinta nggak sama 2 kalimat itu? Kenapa kok? Cinta. Oh iya, cinta. Kalau lu cinta, nanti lu ngejalanin Islamnya enteng. Dengan senang hati gitu. Senang hati, bener. Ya, alhamdulillah. Jadi nggak ada yang menghalangi Chandra lagi untuk bersyahadat. Sekarang, tolong baca ini di depan saya. Ya. Mulai dari sini dengan menyebut nama Allah yang Maha Kuasa dan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Quran surat Ali Imran ayat 19. Dengan ini saya sebutin nama, langsung ke sini aja. Agama sebelumnya, terus ke sini sampai 2 kalimat syahadat. Oke kok. Oke, habis itu baru saya tuntun syahadat. Oke kok. Kalau udah siap, silahkan. Nggak usah berdiri dulu aja. Oke kok. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sesungguhnya agama di sisi Allah Islam adalah Sesungguhnya agama yang diridhoi. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Ini dibaca. Sesungguhnya agama yang diridhoi. Oh, oke kok. Sesungguhnya agama yang diridai di sisi Allah ialah Islam. Dengan ini Quran surat Ali Imran. Oh, itu dibaca juga. Oke kok. Sesungguhnya agama yang diridai di sisi Allah ialah Islam. Quran surah Ali Imran ayat 19. Ya. Dengan ini saya Chandra Budianto dengan agama sebelumnya agama Buddha, dengan kesadaran dan keikhlasan sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun di hadapan pembimbing dan para saksi, saya telah melepaskan agama yang semula dianut dan selanjutnya memeluk agama Islam dengan mengucap 2 kalimat syahadat. Sekarang kita salaman. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Ikuti 2 kalimat syahadat yang akan saya ucapkan dalam bahasa Arab. Ya. Nanti kita lanjutkan dengan bahasa Indonesia. Oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada yang layak disembah selain Allah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Muslim loh. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah muslim. Iya kok. Ya, alhamdulillah. Peluk dulu dong. Iya. Semoga istiqomah ya. Iya kok. Waduh, Cina Muslim nih namanya. Sekarang jadi Cilim berarti. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah. Sebentar ya, gua ambilin bolpen. Iya kok. Pernah ngimpi nggak lu jadi Muslim? Nggak pernah sih kok. Nggak pernah kebayang juga kok. Bener. Iya kok. Tanda tangan di atas materai, tulis nama. Ya. Oke. Nggak bawa foto ya? Nggak bawa kok. Nggak apa-apa. Ini sertifikat langsung dikasih. Nanti pulang tempel foto, yang foto sendiri jangan foto berdua. Ya. Dilaminating boleh biar nggak gampang rusak. Secepatnya lu ke kelurahan, bawa KTP, bawa ini, sama bawa kakak. Oke. Cari petugas Dukcapil. Pak, saya mau ganti kolom agama di KTP. Gitu. Oke. Oke, nggak sampai sejam jadi. Oh, bisa Harusnya. ditunggu ya kok? Ditunggu aja, ditunggu ya. Ini gua scan dulu ya.
Oke. Tadi gue bilang lo udah jadi Cina Muslim lo. Iya. Muslim tahu artinya apa? Belum tahu kok. Muslim itu artinya orang yang berserah diri kepada penciptanya. Oke. Berserah diri. Tadi kan lu udah beriman pada Allah nih. Allah ini kan pencipta kita semua nih. Benar. Ya. Lu cuman berserah diri kepada kehendak pencipta. Kehendak pencipta itu apa? Itu tadi sholat, zakat, puasa, naik haji aja kalau mampu. Dan aturan-aturan lain gitu lah. Oke. Kalau lu berserah diri, lu tinggal ngikutin aturan-aturan itu. Gitu. Itu namanya berserah diri. Kalau dilarang, jangan dikerjain gitu. Ya. Oke. Seperti dulu lu ngikutin aturan di sekolah, aturan orang tua, misalnya gitu. Dengan lu berserah diri, lu disebut Muslim, orang yang berserah diri kepada pencipta kita. Orang yang berserah diri. Ya, orangnya ya. Iya, orang. Islam agamanya atau ajarannya. Orangnya Muslim. Jadi Muslim itu orang yang berislam, orang yang berserah diri kepada penciptanya. Islam itu artinya berserah diri. Oke. Ya, selain itu selamat, damai, patuh, taat, tunduk kepada siapa? Kepada pencipta kita. Itu artinya. Oke. Baru tahu ya? Baru tahu. Kasian banget ya. Udah umur segini baru tahu ya. Tapi alhamdulillah itu artinya segala puji milik Allah ya. Alhamdulillah Chandra umur segini sudah dikasih tahu. Masih banyak orang yang sampai puluhan, umur 60, 70 baru tahu. Berarti lu beruntung lu, umur segini udah tahu lu. Tahu di awal. Tahu ya. Nah, Lebih maksudnya awal. gini. Kita dulu waktu lahir, ya, semua bayi yang lahir itu sebenarnya fitrah. Fitrah itu artinya sifat asal manusia. Dia bisa jadi Buddha, bisa jadi Kristen, bisa jadi Yahudi atau Majusi kan karena orang tuanya. Benar. Nah, warisan agama gitu ya. Warisan. Tapi ketika nanti bayi itu besar, dia dengar soal Islam, dia nerima Islam, sampai dia masuk Islam, seperti Chandra hari ini, sebenarnya Chandra tuh nggak pindah agama. Tapi Chandra tuh kembali ke fitrahnya manusia. Fitrahnya manusia itu apa? Muslim. Manusia lahir kan nggak bisa apa-apa. Dia cuma bisa berserah diri kepada penciptanya kan. Lu bisa segede gini kan karena dititipin ke orang tua lu aja. Benar. Betul? Dirawat. Nah, dirawat gitu kan. Iya, benar. Nah, orang yang bukan Islam, ketika dia bersahadat, kayak Chandra tadi, dosa-dosa lu, dari mulai lu puber, ya, sampai hari ini, dosa-dosa lu udah hilang semua, diampunin. Di Islam kita pahami begitu, ya. Tapi kebaikan lu nih, lu nolong orang, lu nolong siapa misalnya, itu tetap dicatat sebagai pahala kebaikan. Keren nggak lu? Keren kok. Hah? Nggak ada yang keren. Oh, keren. Ya nggak ada yang keren, apa namanya, nggak ada yang nggak keren dari Islam gitu. Ya, jadi itu bukti Allah pencipta kita tuh maha adil gitu. Buat orang yang mau beriman. Ya. Jadi nanti lu sekarang setelah bersahadat, lu tinggal belajar Islam secara bertahap. Nggak usah buru-buru. Iya. Habis ini hari ini bersahadat, besok jadi imam nggak boleh gitu ya. Harus belajar pelan-pelan. Bertahap ya. lah gitu ya. Bertahap. Nanti tenang, ada guru yang kita kirim. Cibinong mah deket lah. Ya, kita kirim guru ke rumahnya Chandra. Kalau boleh sama orang tuanya. Iya. Belajar di rumah. Lu sambil jualan, kalau lagi nggak ada orang beli, lu belajar gitu. Ya. Dan kan belum sunat. Iya, kok belum. Segera tentuin jadwalnya. Kasih tahu Suci. Mbak Suci, saya mau sunat tanggal sekian, jam sekian gitu. Nanti sama dia didaftarin. Oke. Lu tinggal datang, siap dipotong gitu aja. Tinggal bawa diri kok. Nggak ada yang sakit, pokoknya nggak ada yang sakit. Lu datang bawa motor, bisa pulang naik motor. Nggak usah naik ambulan. Ya? Oke, kok siap. Tenang aja. Atau mau sunat di rumah juga boleh. Kalau lu nggak sempet. Home service gitu. Iya. Kalau lu nggak sempat ke klinik, lu tinggal tentuin jadwal aja sama Suci. Mbak Suci, saya mau sunat tanggal sekian, jam sekian. Dokter kita datang ke rumah lu. Kalau perlu bokap lu sekalian sunat. Nggak apa-apa, beneran. Serius. Iya. Jadi kita bisa kirim dokter ke rumah untuk sunat di rumah, semuanya gratis, nggak ada yang perlu dibayar. Oke. Ya kalau ngasih minum aja boleh lah. Ya. Tapi nggak ada yang harus dibayar. Semuanya dari kita yang bayar. Oke. Oke? Oke, kok. Ada pertanyaan? Sebenarnya ada beberapa pertanyaan tentang Islam sih kok. Boleh. Karena saya kan awam nih kok hitungannya. Apa? Yang mau saya tanya tuh ini kok. Tunggu sebentar. Sebelum nanya, gua kasih ini dulu ya. Boleh kok. Nah, sebelum nanya, nanti habis ini baru kita boleh tanya jawab ya. Ini boleh dimasukin dulu. Oh iya.
Jangan lupa ya, segera ganti KTP. Iya. Nanti kalau KTP yang baru udah jadi, tolong difoto, kirim ke Suci. Oke, siap. Ya, karena itu penting. Yang pertama lu gua kasih ini, buku tuntunan sholat lengkap. Ya, lu harus baca semua. Oke kok. Ini nanti lu bisa baca apa kalimat niat, nanti buat wudunya gimana, sholatnya gimana, macam-macam sholatnya gimana. Ya, ini ada buku Juz Amma. Juz Amma itu surat-surat dalam Quran yang masuk dalam Juz Amma. Biasa surat-surat yang agak pendek. Nah, ini ada buku Iqra. Buku Iqra ini nanti jembatan supaya lu bisa baca Quran dalam bahasa Arabnya. Nah, ini kayak buku zaman kelas 1, kelas 2 SD lah, mengenal huruf Arab. Ada yang ngajarin, tenang aja. Nanti gurunya datang ke rumah. Ngajarin dari mulai mengenal huruf, hafal, baca, nanti ada panjang pendek, kalau disambung gimana, gitu. Kalau lu udah lulus ini, nanti lu akan bisa baca Quran dalam bahasa Arabnya. Oke, siap. Tapi yang di sini juga ada terjemahnya. Selama lu belajar, lu mau baca terjemahnya boleh. Oke kok. Tapi sebagai muslim tolong diingat, jangan sembarangan pegang mushaf Quran, jangan juga sembarang taruh. Kalau mau pegang, mau baca, lu dalam keadaan berwudu, ya. Terus jangan taruh sembarangan. Oke, jangan lupa nanti juga pulang, lu namanya mandi besar. Nah, ya mandi besar itu apa? Menghilangkan hadas besar. Lu kan baru syahadat nih. Nanti pulang, sebelum mandi lu berniat dalam hati, ya. Saya berniat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar lillahi ta'ala. Udah cukup gitu. Nanti lu baca niat dalam bahasa Arab, di situ ada. Oke kok. Ya. Terus karena lu belum karena lu belum sunat nih, gua kasih sarung nih buat habis sunat nih. Ya, ini persembahan dari BHS Tex, ini sarung atlas. Nah, nanti kalau buat habis sunat cocok inilah. Biar silir gitu maksudnya. Ini ada sejumlah uang, ya. Uang ini adalah disebut uang zakat. Di dalam Islam kita ada sistem namanya uang zakat yang diambil dari muslim-muslim yang sudah memenuhi syarat, dan uang zakat itu dikumpulin dan dibagikan kepada 8 macam orang. Salah satunya adalah orang yang baru masuk Islam seperti Chandra. Ya, walaupun lu punya duit, lu nggak boleh nolak. Jangan dilihat jumlahnya, nggak sampai 0 M. Tahu Bu, 0 M? Hah? 2 miliar. Oke, tadi udah dikasih buku, lu pelajarin, lu baca semua, lu bisa praktek pakai ini. Nah, kalau lu baca bukunya belum hafal, nanti lu praktek sholatnya pakai sajadah ini, ada tulisannya, ada bacaannya. Lu boleh nyontek gitu. Lu sekolah nyonteknya? Sering ya? Dikit lah. Oh, dikit. Yang ini boleh nyontek kalau belum hafal. Oke. Tapi kalau lu sholat ke masjid jangan bawa ini. Nanti sebelah lu nyontek juga. Ya. Ngelirik nanti. Sebisa mungkin kalau sholat di masjid, pakaian yang bagus, jangan ada tulisan di baju kita di belakang. Oke? Karena itu mengganggu konsentrasi orang yang di belakang lo gitu. Jadi ya? baca nanti. Nggak boleh. Ya. Oke, ini gue masukin ya. Yo. Oke, sekarang silakan mau nanya apa? Sebenarnya masalah apa sebutannya kok? Apa? Sunat. Bukan kok. Masalah yang sholat juga sih kok ini. Sholat apa? Kalau dulu saya agama Buddha, nggak tahu ini agama Buddha yang selama ini saya dapat gitu ya kok. Mungkin awam juga gitu, nggak begitu dalam. Gue juga bukan ahli Buddha. Lu jangan nanya Buddhanya ke gua. Kalau saya doa dulu tuh, saya doanya ke dalam diri saya, bukan ke istilahnya bukan ke atas gitu kok ya. Maksudnya kalau loteng gitu? Iya bukan Ke jadi Tuhan, iya oke. bukan ke Tuhan gitu. Gue mau nanya lu nih. Iya kok. Selama lu jadi Buddha, lu tahu nggak Tuhan lu namanya siapa? Nggak tahu kok. Nah, itu. Karena yang saya tahu Buddha itu sendiri kan artinya yang sadar gitu ya kok. Yang tercerahkan. Yang tercerahkan, yang sadar gitu. Dan Buddha itu adalah gelar daripada Siddhartha Gautama. Dan dia hitungannya manusia gitu kok. Ya memang manusia. Iya kan. Jadi dia tuh guru gitu, Iya. bukan Tuhan gitu Iya. kan si Siddhartha Gautamanya Iya. ini. Tapi kan lu nggak menyembah Buddha kan? Enggak. Iya enggak. Di Buddha nggak mengajarkan menyembah Buddha. Iya kok. Jadi yang saya dapat tuh agama Buddha tuh mengajarkan gimana kita berkehidupan sehari-hari Iya. gitu kok. Yang Iya. saya dapat selama ini. Iya. Nah, yang mau saya tanyakan tuh kalau dalam agama Islam, berarti kan itu bertentangan sama agama saya sebelumnya kok. Pertentangannya gimana? Saya agak
berdoanya tuh ke dalam diri gitu kok. Jadi bukan meminta, bukan bukan meminta sih gitu kok intinya. Kalau dalam agama Islam tuh gimana kok? Kalau di Islam kita mengenal Tuhan yang Maha Pencipta ini, yang menciptakan langit, bumi, dan manusia kita ini semua nih, punya nama. Nama siapa? Allah. Allah. Ya, kita sering sebutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di dalam Islam justru Allah tuh malah seneng kalau kita minta. Seneng. Justru makin banyak minta, Allah makin denger. Itu kalau pantas dikasih kalau lu pada saat itu insya Allah dikasih. Tapi kalau belum pantas atau belum waktunya, lalu jangan maksa gitu. Jangan suudzon. Suudzon itu berprasangka buruk gitu maksudnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita sebagai manusia ciptaan kita sudah dikasih apa ya namanya ya, rezeki dan kesempatan yang sama. Lu mau beriman nggak beriman, lu dikasih kesempatan yang sama. Lu kerja keras lu bisa kaya. Lu mau pintar ya lu belajar gitu. Semua dikasih kesempatan yang sama. Tapi di dalam Islam, lu boleh minta, sangat boleh. Malah lu sangat seneng kalau lu minta. Nah, nanti lu belajar ya. Ada saat-saat yang bagus gitu untuk kita minta. Macam-macam. Nanti lu kalau udah baca, pasti nanti lu tahu, oh pada saat ini minta itu lebih mudah dikabulkan misalnya. Tapi kapanpun lu mau berdoa di luar sholat, silakan. Lu mau berdoa minta apa aja. Silakan. Lu kan juga orang tua nih sekarang belum Islam. Iya kok, betul. Sekarang kan lu kan lagi nggak punya dosa nih. Ya. Kalau orang lagi nggak punya dosa, banyak-banyak berdoa. Itu insya Allah cepet dikabulin. Dan yang pertama-tama lu doain orang tua lu. Supaya mereka sehat, supaya mereka panjang umur. Dan yang terpenting supaya mereka apa? Menjemput hidayah. Jadi muslim. Oke. Itu yang paling penting. Iya. Yang kedua, doain ibu, doain gua. Yang tua-tua dulu nih maksudnya nih. Yang muda-muda belakangan aja gitu. Ya, doain semuanya teman-teman. Doain juga yang nonton. Maksudnya apa? Lu kan lagi nggak punya dosa nih. Dosa lu nih sekarang 0. Lu kayak kertas putih, nggak ada tulisan apa-apa. Nah, lu yang nulis dengan segala apa? Segala kebaikan. Segala perintahnya lu jalanin, larangannya lu jauhin. Itu namanya, apa namanya? Orang yang berserah diri kepada penciptanya. Boleh minta. Banyak-banyakin minta. Mumpung lagi nggak punya dosa. Ya. Iya kok. Oke. Nah, analoginya begini. Dulu kan nggak, lu kalau waktu masih kecil. Kalau lu kan suka main misalnya. Pulang-pulang cemong gitu. Terus bilang sama nyokap lu, "Mah, ke mall yuk," gitu. Kira-kira nyokap lu mau nggak ngajak lu ke mall kalau lu cemong? Nggak mau, dimandiin dulu. Nah, dimandiin dulu. Ya kayak gitulah. Lu kalau minta sesuatu kepada pencipta, lu jangan sampai cemong dulu gitu. Jangan lagi cemong gitu. Cemong itu artinya apa? Lu banyak dosa, atau banyak kotor, atau banyak apa gitu. Oke. Kayak gitu. Kalau lu apa namanya nanti nih, ibaratnya lu udah punya anak lu nggak cemong, udah bersih, udah wangi, lu bawa kemana-mana kan lu seneng juga kasih lihat anak lu. Gitu kan. Bener kok. Ya. Iya kok. Apalagi? Sama doanya yang dimaksud tuh harus maksudnya sholat atau bisa di waktu kapan aja kok? Kalau sholat itu ada bacaannya. Nah itu tadi yang bacaan di sajadah itu bacaan sholatnya. Jadi sholat itu ada rukunnya. Rukun itu artinya aturannya. Gerakan pertama gimana, bacaannya gimana, nanti baca surat apa, gerakan begini bacanya apa, pada waktu sujud bacanya apa, itu semua ada di buku. Ya, lu boleh pada waktu sholat nih, lu boleh meminta sesuatu ketika lu sedang sujud. Sujud itu artinya ketika muka lu sedang di lantai. Tapi pada saat sujud itu, lu minta sesuatu apa yang lu mau itu jangan bersuara dalam hati. Tapi kalau di luar sholat atau setelah sholat, habis lu baca zikir, misalnya udah selesai, lu mau doa, mau pakai suara pun boleh. Tapi jangan teriak-teriak di masjid, gitu maksudnya. Ya, lu boleh. Di luar sholat, lu boleh dengan bahasa lu sendiri minta pada Allah SWT. Tapi kalau dalam sholat, lu hanya boleh minta ketika lu sedang sujud, dan itu pun dalam hati. Jangan pakai suara, jangan dikeluarkan di mulut gitu maksudnya. Gitu. Ya, kalau sholat ada bacaan sendiri. Di luar sholat, silakan lu mau doa dengan bahasa lu apa. Gitu. Mau pakai bahasa Inggris juga boleh. Mau pakai bahasa Cina juga boleh. Ya? Oke kok. Apa lagi ya?
Sakit nggak sunat gitu? Oh, enggak. Kalau itu nggak pusing sih Enggak Kak. sakit, tenang aja. Apa? Yang makan babi. Oh. Tapi saya udah berapa lama ya nggak makan babi juga sih. Oh, Kak. gitu. Tapi saya jadi ingat saya mau nanya ini. Biasa makan apa lu? Babi hong ya? Babi panggang sih kok. Oh, iya banget. Enak itu, Bu. Udah nggak boleh ya? Iya, tapi saya udah lama kok, udah berapa ya? Hampir setahun kayaknya udah Oh, lama. setahun? Oke. Apa lagi? Dalam Islam kenapa nggak boleh makan babi? Nah, gue jawabannya nggak usah repot-repot ya. Iya, Gue nggak akan menjawab di daging babi begini. Iya. Gue nggak usah jawab itulah. Iya. Kenapa Muslim nggak boleh makan daging babi? Iya. Karena itu perintah Allah. Udah selesai. Sekarang yang menciptakan manusia, nggak usah deh. Yang menciptakan langit, bumi, manusia dan hewan siapa? Allah kan. Berarti yang paling tahu siapa? Allah juga. Jadi kalau yang paling tahu ngelarang kita makan itu, ya sudah ikutin aja. Ya, tapi kalau sampai misalnya, lu suka naik gunung nggak? Kadang naik gunung. Iya, Misalnya lu lagi naik gunung nih, bener. misalnya kepisah sama teman-teman lu nih, atau lagi sama teman-teman lu, nggak ada yang bisa dimakan kecuali babi. Boleh nggak dimakan? Boleh. Kalau terpaksa ya. Kalau terpaksa supaya lu nggak kelaparan, supaya lu nggak mati, baru lu boleh makan. Tapi selama lu ada opsi lain, bisa makan yang lain, itu nggak boleh. Sekarang lu seneng ikan nggak? Doyan kok. Doyan. Punya akuarium nggak? Nggak punya. Nggak Tapi. punya. Lu kalau miara akuarium, biasanya orang masangnya kan, naruhnya kan ikan yang bagus-bagus kan? Tapi selain ikan yang bagus-bagus, biasanya orang juga naruh ikan sapu-sapu. Tahu kan? Iya tahu kok. Yang Buat apa biasanya ikan sapu-sapu? bersih-bersih. Bersih-bersih. Nah itulah, babi kayak gitu. Mungkin ya, ini walau alam nih, tapi menurut pemahaman kita orang Islam, mungkin Allah Subhanahu wa taala melarang kita makan babi karena babi itu binatang untuk bersih-bersih gitu. Apa aja dimakan gitu. Lah kotorannya sendiri aja dimakan. Gitu. Iya kok. Ya. Oke. Mikirnya nggak usah terlalu jauh, nggak usah ngelebar. Pokoknya kalau kenapa lu nggak boleh makan daging? Perintah Allah, udah selesai. Kenapa lu ikutin? Karena dia yang paling tahu, dia pencipta gitu. Ya kok. Ya. Jadi kalau di Islam, kita nanti kan lu baca Quran nih. Lu sebelum bisa baca Quran dalam bahasa Arab, lu baca terjemahnya dulu. Jadi kalau paham nih. Dan usahakan selalu setiap kali baca Quran walaupun terjemahan, lu tahu konteksnya. Ini lagi ngomongin apa sih? Gitu. Jadi lu paham yang diomongin, gak cuma baca 1-2 ayat loncat, 1-2 ayat loncat, itu jangan. Kalau lu paham konteks, nanti lu apa yang diomongin dalam Quran tuh bisa nancep gitu di otak. Oke kok. Ya. Balik. Sama ini, saya di rumah punya anjing kok. Anjing. Kalau yang saya tahu kan kalau anjing tuh nggak salah najis ya kok. Air liurnya. Oh iya, air liur ya, bukan anjing. Bukan anjing. Maksudnya kalau lo pegang palanya nggak kena air liurnya nggak apa-apa. Itu gimana kok? Nggak masalah tapi kan berarti ya kok. Gini, kalau di Indonesia memang kita mengikuti mazhab yang agak keras. Sebenarnya agak keras nih, mazhab di Indonesia ini agak keras. Jadi kalau masalah anjing, kita selalu menggunakan hadis yang apa? Kita boleh memelihara anjing kalau anjing itu untuk pertama jaga rumah. Berarti kan di luar. Yang kedua, kalau anjing itu untuk berburu, gitu. Tapi kalau dipelihara, tidur di kasur, peluk-pelukan, nah itu yang nggak umum di Indonesia. Di negara lain mungkin ada yang ngikutin mazhab lain, ya. Mereka yang melihara anjing di dalam rumah mungkin mereka mazhabnya agak beda. Ada juga yang begitu. Ya kita hargain aja perbedaan pendapat ulama, kita hargain aja. Tapi maksud gua, semenjak hari ini, lu kalau bisa jaga jarak. Artinya jangan kayak sebelumnya gitu loh. Ya anjing jilat-jilat muka lu gitu, jangan. Juga kalau maksudnya dalam arti bukan berarti lu nggak boleh senggolan sama anjing, tapi lu hati-hati jangan sampai air liurnya kena lu atau pakaian lu gitu. Karena kalau di Islam yang kita tahu ketika bejana itu apa ya, kayak baskom gitu ya. Wadah. Ya. Kalau itu sampai kena air liur anjing atau dijilat anjing, kita harus cuci 7 kali. Yang sekalinya harus pakai tanah. Kenapa pakai tanah? Karena tanah yang bisa netralisir bakteri yang ada di air liur anjing. Tuh hebatnya Islam tuh. Kok bisa tahu-taunya tanah yang bisa netralisir
bakteri-bakteri yang ada di air liur anjing. Itu sampai diteliti sama profesor tuh. Profesoran masuk Islam itu. Ya, nah lu cuman perlu berhati-hati aja gitu. Okay. Kalau sekarang lu di rumah udah terbiasa miara anjing, ya kalau bisa jangan terlalu bebas gitu lah. Atau lu sendiri yang ngatur jarak gitu lah. Ya. Oke kok. Boleh diskusi nggak kok? Boleh. Oh boleh kok. Saya bukan mendebat kayak gitu. Nggak apa-apa. Maksudnya saya mau tukar pikiran sama Ko Dondi. Sebenarnya ada hewan lain nggak kok selain anjing yang air liurnya najis? Apa semua hewan lain juga itu air liurnya najis kok? Kayaknya enggak. Kucing termasuk yang enggak. Enggak Gitu. najis. Kalau lu dijilat kucing nggak apa-apa. Nggak perlu dicuci sampai 7 kali sama tanah enggak. Gitu. Lu nanti tinggal baca lah, ya. Lu belajar santai belajarnya step by step. Gitu. Tenang aja. Orang yang baru syahadat kayak Chandra ini seperti orang yang dikasih grace period gitu. Apa lu? Grace period tau nggak? Halaman baru. Masa tenggang gitu. Iya, masa tenggang. Masa tenggang buat apa? Buat belajar. Gitu. Jadi misalnya, kan nggak semua orang tua seperti orang tua Chandra nih. Ada orang tua yang melarang anaknya pindah agama, bahkan ada yang melarang dia sampai sholat di rumah. Ini gue sekarang lagi nampung nih, mualaf nih di sini. Karena nggak boleh sholat di rumahnya, sampai orang tuanya. Jadi ada yang keluar dari rumah, ada yang sampai begitu. Jadi maksud gue, hal-hal seperti itu Allah Maha tahu, ya. Allah tahu lah istilahnya kita punya kesulitan apa. Tapi kalau kita tetap istiqomah, kita konsisten, Allah pasti buka jalan. Gitu. Nah, Chandra lu beruntung banget orang tua lu nggak ada masalah. Gitu. Nanti bahkan ada yang dipasung. Karena mualaf. Karena masuk Islam. Bahkan ada yang dipotong jarinya. Sampai begitu. Bukan orang tua berarti kok. Nggak tahu. Nggak tahu bisa begitu ya. Iya. Masalah lain beda-beda. Iya. Tapi Chandra ini beruntung banget punya orang tua begitu. Sekarang tinggal belajar step by step. Tapi kita mintanya step by step-nya ini ada progres gitu. Jangan satu step sebulan baru belajar lagi, jangan. Step by step itu terus menerus dan ada progresnya. Nanti gurunya akan datang ke tempatnya Chandra yang Chandra tentukan. Mau di rumah boleh, mau di masjid boleh, mau di rumah teman boleh. Gurunya akan datang sebanyak 32 kali datang. Dan nggak ada yang harus bayar. Nanti gurunya tuh ngajarin Chandra menjalankan Islam. Dan mengajari Islam dari A sampai Z gitu. Menjalankan lah ya. Nggak sampai belajar ilmu hadis enggak. Tapi menjalankan Islamnya dengan benar gitu. Nanti lu sholat praktek depan gurunya, nanti kalau nggak salah dikoreksi gitu. Sampai dia ngajarin lu baca Quran. Nah, 32 kali pertemuan itu lu harus manfaatkan sebaik-baiknya. Kalau lu fokus dan serius, 32 kali pertemuan, insya Allah udah bisa baca Quran. Ya walaupun terbata-bata lah ya. Nanti kalau mau terus, mau manggil guru sendiri, monggo gitu. Ada lagi? Oke. Pokoknya jangan khawatir ada kita yang membina gitu. Oke, siap kok. Lu juga jangan sungkan-sungkan, nanti kalau gurunya datang lu tanya aja semuanya. Nanti kalau gurunya nggak bisa jawab, dia akan tanya misalnya ke gua nggak bisa jawab, nanti gua tanya guru gua gitu. Semua ada jawabannya, insya Allah kalau di Islam. Oke. Hehe. Apa lagi? Oh iya. Sama ini kok. Apa? Masalah. Bocoran lo. Soalnya ini sebelumnya saya nanya ke dia kok. Oh gitu. Iya. Apa? Masalah kurban kok. Kurban. Kenapa? Di agama saya yang sebelumnya, yang saya dapat itu kan nggak boleh menyakiti makhluk hidup lah intinya ya kok. Ada cara nggak kok supaya saya dapat istilahnya apa ya, pahala berkah, pahala atau berkah berkurban, tapi tanpa berkurban sendiri gitu, tanpa menyembelih hewan. Emang lu kurban. bisa menyembelih sapi atau kambing? Nggak bisa kok. Udah kan ada orang tinggal bayar aja. Nanti orang itu menyembelih buat lu gitu. Ada. Tapi kan kalau nggak tahu ya, di pikiran saya ngasih sapi atau kambing buat disembelih, dibunuh lah gitu ya kok. Itu nggak boleh. Dulu di agama lu nggak boleh ya? Saya agak ada yang ganjel di hati saya gitu kok. Itu ada cara lain nggak kok buat dapetin berkah atau
Ya udah kalau lu nggak Ayam mau sapi ya sama. kambing gitu. beda hewannya. Iya. Kalau kamu kambing ya sapi gitu. Kenapa? Ada latar belakang itu soalnya. Atau ada pemahaman sendiri bahwa lu nggak mau nyakitin binatang seperti itu. Mungkin karena nggak tahu itu ajaran itu nempel di saya. Oke. Maksud saya ngena Berarti di lu saya. vegan? Gitu. Saya nggak vegan juga tapi Nah, terus makan apa? makan Ayam? hewan ya ayam makan juga. Babi? Daging saya juga masih makan gitu. Nah, kenapa lu makan daging tapi lu nggak mau nyembelih sapi? Kalau menyembelih sapi atau berkurban kan kita yang memberikan hewan itu buat disembelih gitu. iya. Sedangkan kalau saya makan daging, saya kan nggak Nggak minta ngeliat nyembelihnya. nggak minta buat disembelih juga gitu. Tapi intinya sama sih kalau disembelih Sama lah. juga. Iyalah, lu beli ayam di pasar kan juga sembelih juga. Cuman Tapi- ada ganjel di hati aja Nah, kok. gua Kalau sudah- saya yang memberikan hewan itu buat disembelih gitu. Oh, kalau gitu lu transfer dulu ke dia, suruh dia yang beli. Sebenarnya yang mau saya tanyakan tuh ada cara lain nggak kok buat dapat berkah yang sama tapi tanpa berkurban gitu, Tanpa berkorban, tanpa menyembelih gitu. tanpa menyembelih. Mm-mm. Maksudnya dia apa di Tanpa setrum ngasih, gitu? Gini, tanpa gini. menyakiti si hewan kurbannya gitu. Ini gua kasih tau ya. Ya, kok. Di Islam itu ada tata cara menyembelih, ya. Nggak boleh tuh, lu mau nyembelih tuh Langsung. apa? Bukan langsung, maksudnya pisau atau goloknya tuh yang nggak tajam gitu. Harus ditajemin dan nggak boleh lu tajemin pisau itu di depan sapi. Sapi aja nggak boleh ngelihat kita lagi najemin golok. Kenapa? Supaya sapi itu nggak stres. Dan ketika kita menyembelih sapi itu, kita harus benar-benar pisau ini tajam supaya sekali sembelih itu selesai. Jangan sampai menderita gitu di sembelihnya gitu maksudnya. Itu di Islam sampai diajarin begitu. Ya, tapi maksudnya di Islam oke, ada orang yang jadi vegan, nggak mau daging. Tapi lu sendiri kan juga nggak vegan. Artinya manusia sebenarnya kan juga butuh gizi dari binatang, dari hewan. Kalau lu bilang kita tidak boleh menyakiti binatang, itu betul, betul. Gua dulu waktu baru belajar Islam, gua belajar ke seorang Habib. Pulang dari Habib itu, pulang sampai di rumah ada semut nempel di tangan gua. Gua biasanya mah dulu gua matiin aja. gitu ya. Ini cuma gua buang. Kenapa? Karena semut itu juga punya hak hidup kan. Nah, kita menyembelih atau membunuh binatang itu untuk kita makan itu memang diizinkan Allah SWT karena kita juga butuh gizi dari hewan. Tapi kan nggak apa namanya, bukan nyiksa binatangnya, menyembelihnya pun ada tata caranya gitu. Dan ini kalau mau ngikutin yang agak ketat nih ya, kita orang Islam nggak boleh makan binatang, ya walaupun binatang itu boleh disembelih, kalau menyembelihnya tidak Islami. Gitu. Jadi ini kalau ngikutin yang agak keras nih. Habib gua dulu begitu. Dia kalau mau makan ayam harus dia sendiri nyembelih gitu. Ya tapi kan kita tahulah, kita di sini mayoritas Islam. Mereka menyembelih binatang juga pakai Bismillahirrahmanirrahim misalnya. Jadi kita masih ada yang kendor, ada yang ketat gitu aja. Tapi di Islam kita mau menyembelih hewan aja kita diajarin supaya kita tidak bikin hewan itu stres dan bikin supaya penyembelihan itu cepat supaya hewan itu tidak tersiksa. Tenang aja. Itu yang sudah biasa nyembelih hewan itu udah tahu caranya, lu nggak usah mikirin, udah gitu aja. Lu jangan mikir sapi itu kesakitan gitu, nggak usah mikir gitu. Enggak, insya Allah diusahakan hewan yang disembelih itu tidak merasa kesakitan. Oke. Menjawab nggak? Atau ada yang kurang? Sebenarnya agak kurang sih kok. Masih galau? Masih masih ada yang ganjel kok. Ya udah, lu nggak usah ngelihat, penyembelihannya nggak usah Iya, lihat. kalau itu. Iya. Anggap aja seperti keadaan sebelum ini, lu makan daging tapi lu nggak ngeliat penyembelihannya kan? Ya udah seperti itu aja sih. Tapi kalau berkurban itu wajib nggak? Nggak wajib. Nggak wajib kan? wajib. Tapi kalau lu berkorban, pahalanya besar sekali. Gitu. Oke. Ya. Belajar. Makanya belajar step by. Gue bilang kan belajar step by step gitu nanti. Nanti dengan pelajaran yang lu dapat tentang sesuatu hal, nanti lu akan tahu, oh, kita boleh melakukan ini, itu hikmahnya apa gitu. Hikmahnya gitu. Ya. Oke. Pelan-pelan. Iya. Tenang aja. Apa lagi? Sebenarnya ini
sebenarnya ini saya bagus gitu. Sebenarnya bagus sih kok. Apanya? Dosa-dosa yang saya sebelumnya itu dihapuskan. Menang banyak dong. Tapi Menang banyak nih kayaknya. tapi itu bertentangan kok sebenarnya sama yang Sama apa? saya pegang selama ini. Apa tuh? Karena yang saya pegang selama ini dosa itu sebenarnya nggak tahu ini pandangan saya kok, tapi saya disclaimer dulu. Dosa tuh sebenarnya Hilang. nggak bisa dihapusin kalau menurut saya kok. Karena ya itu perbuatan buruk yang kalian lakuin, ya kalian harus tanggung konsekuensinya gitu kok. Jadi saya agak ganjel kalau Karena dosa itu sebelumnya lo mungkin percaya reinkarnasi. Betul? bisa jadi kok. Kalau lo baik, lahir jadi manusia lagi. Kalau lo jahat, lahir jadi kecoa gitu misalnya. Itu kan? Bisa. Itu mungkin yang mempengaruhi pemikiran Chandra. Tapi kalau di Islam begini, Allah menciptakan alam semesta termasuk manusia. Yang paling mulia itu kan manusia, karena manusia diberi akal dan pikiran. Manusia juga diciptakan dikasih free will, kehendak bebas, bisa milih, ya. Tapi Allah SWT juga memberikan petunjuk. Lu gue ciptain, tujuannya apa? Ngapain lu diciptain gitu? Kalau di Islam kan nggak ada reinkarnasi nih, Iya. ya. Percaya nggak di dalam diri kita ada rohnya? Kalau saya Belum. enggak sih kok. Terus kalau enggak, orang kenapa bisa hidup bisa mati? Hukum alam kok. Hukum Karena alam. manusia yang namanya lahir pasti ada yang namanya kelahiran pasti ada kematian gitu. Kalau saya Oke. mikirnya. Iya, tapi kan lu nggak pernah tahu lu matinya kapan. Bener loh, setuju. Betul nggak? Bener. Lu mau lahir dari suku apa aja lu nggak bisa milih tadi kan? Bener. Kalau lu istilahnya kalau lu, apa ya, janin ketika di rahim ibunya, kalau dia nggak punya roh, gimana dia hidup? Apa cuman apa tadi? Ada organ, ada jantung, tumbuh segala macem. Terus ketika dia lahir, hidup, dari mana akal pikirannya? Kan ada juga orang yang lahir, istilahnya nggak sempurna, dia mungkin apa, punya kekurangan, kebutuhan khusus, dia tidak seperti kita gitu misalnya, bisa punya akal pikiran yang normal. Ada kan orang lahir begitu? Ada. Siapa yang bikin? Allah kok. Lu mau bilang reinkarnasi? Kalau reinkarnasi, gua akan tanya, populasi di bumi, populasi manusia di bumi, makin banyak, makin dikit. Makin harusnya sama nggak sih? Karena ada kelahiran, ada kematian. Oke, tinggian mana tingkat kelahiran sama kematian? Saya nggak punya datanya kok. Yang jelas pasti tingkat Kematian. kelahiran. Oh, tinggian kelahiran. dong. Ya kan? Pasti Berarti- jauh lebih tinggi tingkat kelahiran. Berarti populasinya harusnya menambah. Nambah kan? Iya. Nah, sekarang aja kita bisa tahu lah, tinggal cek di Google sekarang berapa populasi manusia di bumi. 8 miliar lebih misalnya. Dulunya kan nggak segitu. Makin lama makin banyak. Kalau pakai rumus reinkarnasi, orang baik jadi manusia, orang jahat jadi binatang misalnya. Nah, kalau populasi tambah banyak, yang baru-baru tuh dari mana? Saya nggak bisa jawab kok. Sama, aku juga dulu nggak bisa jawab. Iya. Oke, aku cari yang lain. Maksudnya? Ya, tapi maksudnya gini. Kita di Islam percaya bahwa setiap manusia itu di dalamnya ada roh. Roh itu adalah energi. Energi yang menghidupkan orang itu. Orang itu hidupnya bagaimana, lahirnya bagaimana, matinya kapan, rezekinya udah ditakdir, itu semua udah takdir dari Allah. Sebelum kita jadi manusia, Allah kan sudah menciptakan roh kita nih, ya. Kita dulu hidup di alam roh. Waktu di alam roh, Allah Subhanahu wa Ta'ala tuh sudah pernah nanya sama roh kita dulu. Bukankah aku ini Robmu? Gitu. Bukankah aku ini Tuhanmu? Roh kita dulu ketika hidup di alam roh, kita dulu sudah pernah syahadat. Betul. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Rob kita. Nah, waktu masih di dalam roh. Terus ketika sebelum setelah janin jadi, roh kita ditiupkan kepada janin ini. Jadilah lahir Chandra. Tapi ketika kita lahir, kita nggak ingat dulu udah pernah bersyahadat. Ketika hari ini Chandra bersyahadat, sebenarnya Chandra itu sedang mengulang ikrar yang dulu
ambil waktu masih jadi ruh. Gitu. Nah di Islam itu kita mengenal alam-alam tahapan gitu ya. Pertama kita dulu jadi ruh di alam roh. Ketika kita dimasukkan ke dalam janin, kita hidup di alam rahim. Kan dulu pernah kan di rahim kan? Pernah Mas. 9 bulan lebih kan? Nah itu alam rahim. Ketika lahir, kita sekarang ini sedang hidup di alam dunia. Nanti kalau kita mati, kita berpindah ke alam kubur, atau alam barzah. Nanti kita menunggu sampai kiamat. Nanti ada kebangkitan. Nanti kebangkitan ada penghisapan gitu. Nanti ada lagi macam-macam sampai ke tahap yang akhir itu di Telaga Kautsar. Kita nanti melewati apa namanya jembatan yang apa ya sepertujuh rambut manusia gitu tipisnya. Nah itu kita tinggal tergantung amalan kita dulu di dunia. Kalau kita lulus jembatan itu, kita masuk surga. Nggak lulus, masuk neraka. Nah, tapi masuk gue gini. Tadi kan lu nanya, dosa itu sesuatu yang tidak bisa dihilangkan. Iya kok. Betul kan? Dulu waktu lu sekolah, pernah nggak dijewer sama guru lu? Pernah. Habis itu, dikurung. Dijewer, diomelin Ya, gitu loh. dijewer, diomelin, dikurung. Selamanya apa dikeluarin? Abis itu dikeluarin. Dikeluarin. Berarti, kesalahan lu Dimaafkan. udah selesai kan? Ketika lu dikeluarin kan udah selesai kan? Gue juga dulu pernah gitu suruh duduk di ruang guru berapa jam gitu lah, dihukum. Gitu. Konsepnya dalam Islam, Allah SWT sudah menciptakan manusia, dikasih akal pikiran, dikasih free will. Tujuannya manusia dan jin ya, jin ini makhluk gaib juga ciptaan Allah SWT. Tujuan manusia dan jin diciptakan itu untuk apa sih? Kira-kira? Allah menciptakan manusia dan jin itu apa? Untuk apa? Hanya untuk beribadah kepada penciptanya. Hanya untuk beribadah. Beribadah itu tidak hanya sholat. Macam-macam. Beribadah itu sholat, zakat, puasa, naik haji, itu juga naik ibadah. Lu bantu orang miskin, itu juga ibadah. Lu kerja cari nafkah buat istri lu, buat keluarga lu, itu juga ibadah. Itu artinya ibadah. Artinya, lu dikasih aturan supaya apa? Supaya lu selalu bisa beribadah, selalu mengingat pencipta lu gitu. Tujuannya apa? Dulu kan kata lu kalau kuliah suka nyontek gitu kan, dikit gitu kan. Ketika lu lagi kuliah kan lu nanti akan menghadapi ujian akhir nih. Sebelum lu ujian akhir, kalau lu dikasih kisi-kisi, kira-kira kemungkinan lu lulus tinggi apa enggak? Tinggi. Tinggi. Karena sudah dapat kisi-kisi sebelumnya. Nah, orang yang disebut muslim, artinya orang yang berserah diri kepada penciptanya, dikasih aturan, lu kalau mau lulus ujian di dunia, supaya nanti lu masuk surga, dikasih kisi-kisi. Kisi-kisinya apa? Itu tadi sholat, zakat, puasa, naik haji, dan segala macam. Ada aturan lain, nggak boleh membunuh, nggak boleh memperkosa, nggak boleh merampok, dan sebagainya. Itu semuanya ada aturan. Itu sebagai kisi-kisi, supaya nanti lu pulang ke rumah yang bener gitu. Maksudnya gitu. Iya, tujuan akhirnya. Tujuan akhirnya. Jadi kita sekarang di dunia, itu sekarang kita sebenarnya itu sedang dalam masa ujian. Ujiannya apa? Lu mau beriman nggak lu sama pencipta lu gitu. Dikasih free will. Dikasih free will. Tetap dikasih free will. Iya. Dikasih akal pikiran supaya lu bisa mencerna. Makanya orang yang nggak, artinya orang gila maksudnya, wajib sholat nggak? Ya enggak, karena Nggak punya akal pikirannya masalah gitu. Yang akal pikirannya normal dikasih kewajiban. Makanya supaya apa? Nanti ketika hari akhir, nanti ketika kita ditanya, lu kan dulu udah pernah syahadat, udah pernah ikrar, gua nih Rob lu gitu. Kenapa di dunia lu nggak inget gitu, melenceng gitu istilahnya. Allah nggak mungkin menurunkan manusia tanpa petunjuk. Gitu. Pasti dikasih petunjuk. Nah, udah dikasih petunjuk, nggak inget juga, salah siapa? Salah dia. Nah, salah dia sendiri lah gitu maksudnya. Ya, jadi tujuan Allah SWT mengambil ikrar kita ketika kita masih roh, supaya nanti di hari akhir kita nggak bisa ngeles gitu. Oke? Oke. Kan kita nggak tahu nih kapan kita mati. Bener kok. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Dan kita juga nggak tahu nanti setelah mati kemana kan. Iya kok. Ya dengan Quran itulah dikasih kisi-kisi.
Kayak contoh lah, lu mau pergi kemana, lu nggak tahu tempat, lu pakai Google Map kan? Nah itulah kisi-kisinya lu, jadi nggak nyasar. Kasih petunjuk. Petunjuk. Nah Quran itulah petunjuk buat hidup kita, supaya kita nggak nyasar gitu. Supaya nanti kalau kita ditanya di hari akhir, kita nggak ngeles. Iya bener, gua dulu waktu alam roh sudah bersyahadat, di alam dunia gua udah bersyahadat. Nggak bisa dong, gua harus kasih yang baik dong gitu. Jadi seolah-olah di Islam itu kita pahamnya gini. Kita hidup di dunia nih kan banyak aturannya, nggak boleh gini, nggak boleh gini, nggak boleh gini, kebanyakan nggak bolehnya gitu. Supaya apa? Supaya berjalan harmonis. Nah, supaya nggak ngerugiin orang kan? Bener tuh. Setuju, Bang. Ada yang namanya hak, ada yang namanya kewajiban. Kita juga nggak boleh ngerugiin orang, kan gitu. Berarti di Islam itu ada yang namanya hablum minallah, hubungan kita dengan pencipta kita. Apa? Yaitu sholat, zakat, segala macam, dengan ibadah yang diperintahkan. Tapi juga ada yang namanya hablum minanas, hubungan kita antar sesama manusia. Horizontalnya gitu. Kalau hablum minanas kita nih ada cacat, agama kita juga akan cacat. Jadi selain kita juga berusaha membina hubungan yang baik dengan pencipta kita, kita juga harus membina hubungan baik dengan manusia yang lain. Nggak boleh merugikan manusia yang lain. Makanya dalam Islam, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat buat orang lain. Dagang, nggak boleh curang gitu misalnya. Iya, Bang. Contoh misalnya ya, bukan karena lu punya toko nih. Setuju tapi kok. Ya itu maksudnya. Timbangan yang harus yang benar gitu. Bilangnya sekilo nggak nyampe sekilo. Nah, jangan boleh ditambah-tambahin gitu, itu nggak boleh. Sekecil apapun kecurangan kita itu sudah merupakan perbuatan zolim kepada orang lain. Setuju, itu yang nggak boleh. Lu bahkan lu makan kurma 1 biji yang bukan lu punya, lu sholat itu bisa ditolak gitu, ibaratnya. Ya sedikit, walaupun cuma sedikit itu menjadi perhitungan. Gitu. Sekarang lu udah dikasih modal apa? Gak punya dosa. Gitu. Nah mulai sekarang baru lu tulis tuh lembaran putih yang kosong itu dengan segala kebaikan, dengan ibadah yang baik dan segala macam. Oke. Yang akan diperhitungkan tuh di hari akhirat itu yang catatan lu ini, yang lu catat ini gitu. Si lembar baru yang si lembar baru ini, lembar yang lain udah dibuang tempat sampah gitu. Yang dipakai lembar baru ini. Ya. Oke, Bang. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan nih. Menjawab kok. Jawab ya. Islam begitu, makanya kita beriman kepada yang gaib. Gaib itu artinya apa? Yang nggak kelihatan mata. Yang nggak kelihatan. Ya, jin, malaikat. Malaikat kan nggak kelihatan. Roh, nah kita juga punya roh gitu. Nah ilmu tentang roh, manusia itu sangat sedikit ilmunya tentang roh. Bahkan Nabi sekalipun ilmunya sedikit tentang roh. Semua ilmu roh itu ada di Allah SWT, penciptanya. Contoh, kalau misalnya lu kerja di pabrik, misalnya pabrik TV misalnya. Ketika lu mau jual TV itu, lu kan harus menyertakan buku panduan untuk pakai TV itu. Nah, Quran itulah buku panduan gitu. Untuk hidup di dunia ini, buku panduannya Quran. Supaya apa? Ada buku panduan, biar apa? Lu kalau pakai TV jangan diceburin kolam ya, gitu. Iya dong, kira-kira gitulah. Iya kok. Di Amerika dulu gua pernah baca, orang jual mobil, pabrik mobil nih jual mobil. Ada bukunya, tapi di bukunya nggak ditulis ini mobil nggak bisa jalan sendiri gitu, nggak bisa nyetir sendiri gitu misalnya. Orang beli mobil terus dia pakai, dia nggak pegang setir, begini aja. Duduk di belakang, jadi penumpang. Karena di buku petunjuk nggak ditulis. Kecelakaan kan? Orang yang kecelakaan itu nuntut yang bikin mobil, menang di pengadilan. Karena di bukunya nggak ngajarin gitu. Nah di Quran udah dikasih cerita begini nih, kalau ada begini harus begini, lu nginget beginilah, dikasih petunjuk ini. Terus di Quran juga disebutin taatilah Allah, taatilah Rasul. Taatilah Allah, kita ikutin perintahnya. Taatilah Rasul, kita ngikutin caranya. Gitu. Caranya di mana bacanya? Di hadis yang sahih. Nah, di hadis yang sahih ini kan sudah di-compile sama imam-imam atau guru-guru kita zaman dulu lah. Menjadi mazhab-mazhab. Mazhabnya udah sampai sini, udah diajarkan, tinggal diikutin. Udah gitu aja. Jadi nanti guru yang datang ke rumahnya siapa? Chandra, sebenarnya dia juga udah ngikutin mazhab tertentu, tapi kita nggak perlu tahu lah ini mazhab apa gitu. Karena nanti kalau lo udah mau belajar lebih jauh lagi boleh. Tapi selama lo baru belajar udah
terima, ikutin dulu. Nanti kalau udah mulai bisa, lancar, rutin, lu mau belajar lebih dalam lagi, monggo. Itu mazhab apa? Di Indonesia kebanyakan ikut mazhab Syafi'i. Gitu. Nantilah itu menanti aja. Jangan sekarang, malah puyeng ntar. Ya. Oke kok. Di buku itu nanti dijelasin juga, sholat itu kan ada yang namanya sholat fardu atau sholat wajib. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Berapa rakaatnya di buku itu semuanya ada. Tapi di luar sholat fardu ini nanti juga ditulis di buku itu nanti ada sholat sunnah. Sunnah itu artinya apa? Diikutin kita dapat pahala, nggak diikutin nggak apa-apa, nggak dosa gitu. Ya. Kalau diikutin pahalanya begini gitu. Bahkan kalau yang sholat sunnah itu untuk waktu-waktu tertentu itu malah bisa punya apa ya namanya ya, punya manfaat yang tinggi gitu. Contoh misalnya sholat tahajud, sholat duha, wah itu bagus sekali gitu. Untuk mengisi kekurangan apa namanya, celah-celah di antara waktu-waktu itu. Gitu. Nanti pelan-pelan aja. Antara sholat rawatib dan sebagainya. Santai, belajar pelan-pelan, ya. Iya kok. Apalagi masalah dosa tadi gue lupa. Di Islam, selama lu hidup, lu kan dikasih free will nih. Lu mau ngikutin perintahnya, menjauhi larangannya, alhamdulillah. Lu mau melanggar, pilihan lu sendiri nih. Tapi selama lu hidup, lu dikasih kesempatan untuk apa? Bertobat. Bertobat itu artinya apa? Menyesali perbuatan kita yang salah dan tidak mengulangi lagi. Itu namanya bertobat. Orang yang bertobat kan minta ampun. Kalau diampuni sama Allah, ya sudah selesai. Nggak akan diperhitungkan lagi gitu. Itu namanya tobat. Tapi kalau sekarang bilang bertobat, besok ngulang lagi dikit-dikit, besok ngulang lebih banyak, itu namanya belum bertobat gitu. Cuman di mulut doang. Cuman di mulut aja. Kalau orang bertobat harus benar-benar ada sholat tobatnya malah sekali. Nah, jadi ketika bertobat, minta ampun kepada Allah. Ketika Allah mengampuni orang yang bertobat ini, orang ini langsung dapat surga. Udah, itu aja. Akhirnya sebelum mati, dia udah sempat bertobat. Itu insya Allah diampuni. Apapun perbuatan yang dia lakuin di dunia. Apapun perbuatannya. Tapi kalau pas mati dia belum sempat bertobat, lalu pertanggungjawabin dulu tuh dosa-dosa yang belum sempat bertobat tuh. Pertanggungjawabannya di mana? Ya di neraka, dicelup-celup dikit lah. Dicelup 2 celup gitulah. Tapi pada ujung-ujungnya dia tetap masuk surga. Cuman kapan masuk surganya, cuman Allah yang tahu. Tapi ada satu nih yang penting nih. Kalau orang dia tidak mau beriman, dia menyekutukan Allah SWT. Menyekutukan itu artinya apa? Menyembah selain Allah. Ya. Ketika dia mati, dia nggak sempat bertobat dari dosa itu, dosa besar itu. Itu namanya dosa syirik namanya. Ketika mati dia nggak sempat tobat dari dosa syirik, itu dia akan di neraka selama-lamanya. Nggak akan masuk surga. Gitu. Tapi kalau orang yang bertauhid, beriman, tidak menyekutukan Allah SWT, walaupun dia punya dosa, mati belum sempat bertobat, nah secelup 2 celup dulu lah. Tapi ujungnya tetap masuk surga. Itu di Islam. Jangan khawatir. Sekarang boro-boro nggak usah ngomongin nanti hari akhir. Lu baru syahadat aja dosa lu yang kemarin-kemarin udah dihilangin. Ibaratnya gitu. Iya kok. Gitu, ya. Lu mau beriman, semua dosa lu gua nganggep udah kayak gitulah contohnya. Berarti setelah lu bersyahadat, beriman, lu menjalani hidupnya, nanti ketika di selama perjalanan hidup ini sampai kita mati ini di tengah-tengah ada dosa, ada apa namanya perbuatan yang melanggar perintah, segera bertobat, udah selesai. Jangan takut. Kalau nggak ngeliat orang tuh sipit apa hitam apa rambut keriting atau enggak, yang dilihat sama Allah SWT adalah takwanya. Takwa itu apa artinya? Menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Seperti kita lagi jalan nih, Cibino kan banyak jalan rusak tuh ya. Jalan bukan lubang. nyindir nih, bukan nyindir. Kalau kita jalan, kan kita harus perhatiin jalan kita nih. Yang namanya bertakwa itu, kalau kita jalan, kita cari jalan yang mulus. Jangan sampai masuk lubang atau kena paku gitu. Kita jalan, kita tahu ada lubang nih. Kalau kita lewat lubang itu, nanti kita bisa luka nih. Ya kita milih jalan. Nah itu namanya takwa. Seperti itu gitu. Ikutin perintahnya, jauhin larangannya.
Oke kok. Cukup? Bentar lagi? Masih ada sih kok. Cuman nggak apa-apa nih kok. Nggak apa-apa, cuman tunggu sebentar lagi aja nih. Tunggu Iya, sebentar ya, tunggu sebentar ya. Diminum ya kok? Ya, ya. Berarti saudara juga pada tahu, udah tahu. Udah kok. Kebetulan om saya juga mualaf. Oh gitu. Dari Buddha juga. Kalau dia dari Kristen. Oh dari Kristen. Jadi adiknya mama Masuk Islamnya kenapa? Menikah. sama ayah kok karena menikah. Apa-apa. Sebenarnya itu boleh, bukan boleh sih. Wajar nggak sih? Gini, masuk Islam karena menikah. Gua kasih tahu. Orang masuk Islam karena menikah itu tidak ada salahnya, tidak ada yang salah. Yang penting ketika dia sudah masuk Islam dia menjalani Islamnya, bukan bilang masuk Islam karena menikah habis masuk Islam terus nggak ngejalanin. Nah itu nggak boleh. Juga lu jangan masuk Islam karena orangnya. Sekarang masih cakep tuh. 30 tahun lagi kan belum tentu kan. Iya kok. Menua. Nah kalau dia udah nggak cakep, apa lu mau keluar dari Islam? Itu yang nggak boleh. Jadi masuk Islam karena menikahnya nggak salah, boleh. Tapi setelah lu masuk Islam, lu ngejalanin Islamnya. Setuju kok. Dan lu jangan salah ya. Ini kan kita orang Cina nih. Iya kok. Kita taunya kalau kita di Cina kan istri kan yang punya kewajiban ngelayanin kita. Betul nggak? Termasuk nyuci baju, masak dan segala macam kan. Begitu nggak? Iya kok. Di Islam, suami itu kan harus menjamin apa? Sandang, pangan, papan buat istrinya. Sandang apa? Baju. Baju. Papan apa? Rumah. Lu mau beli boleh, sewa boleh, nggak apa-apa. Pangan. Makan. Pangan makan kan? Bukan lu cuma ngasih duit suruh dia yang masak, bukan. Kalau di Islam bukan begitu. Kalau di Islam lu menyediakan pangan ya lu yang masak gitu. Lu yang belanja, lu yang masak, pokoknya sampai di depan di meja buat istrinya makan. Itu yang namanya menyediakan pangan. Tapi kalau nanti istri lu mau masak buat lu nih, berarti istri lu tuh lagi bersedekah buat suaminya. Kalau istrinya bersedekah buat suaminya harus tahu diri gitu maksudnya. Ya, Iya kok. paham ya maksudnya. Paham. Jadi kalau istri mau nyuciin baju kita, mau masakin buat kita, itu istri kita lagi bersedekah buat kita. Kita harus tahu diri nih gitu. Kasih uang jajan lah gitu. Ya, Iya kok. paham ya. Apalagi? Kalau misalkan Oh, minta diulang katanya biar bisa dikomunikasi suami masing-masing. Nanti ambil aja dari rekaman. Oh, dia mau kirim ke suaminya ya? Iya. Nggak ada ulangan lah. Apalagi, Dan? kalau misalkan sebagai muslim tapi nggak menjalankan sholatnya, itu termasuk dosa atau enggak? Dosa besar. Dosa besar. Dosa besar. Melalaikan sholat termasuk dosa besar. Tapi kalau sebagian besar ulama masih mengatakan bahwa kalau dia nggak sholat bukan berarti dia langsung kafir, enggak. Ya, itu tidak menggugurkan Islamnya, tapi itu termasuk dosa besar. Karena sholat itu hal yang utama, tiang agama. Tiang agama loh. Kalau tiang agama itu artinya apa? Pegangan. Ah, iya, dasar yang kuat, tiang gitu. Kalau nggak ada tiang ya roboh atapnya gitu istilahnya. Sholat itu tiang agama. Dan ini gambaran ya, gambaran. Allah SWT merintah manusia untuk zakat, turun ayat. Merintah puasa, turun ayat. Ya, merintah haji kalau mampu turun ayat. Tapi ketika merintah sholat, Nabi dibawa sampai ke Sidratul Muntaha. Dikasih perintahnya di sono, bukan turun ayat begitu aja. Nabinya yang dibawa ke atas, diundang sama istilahnya raja tertinggi gitulah. Diundang, dibawa, baru dikasih perintah sholat. Berarti apa? Sangat penting. Nah, itu. Oh, berarti sangat penting. Jadi sholat itu hanyalah apa? Bukti bahwa kita ini adalah orang yang muslim, berserah diri kepada pencipta kita, dan sebagai bukti bahwa kita tuh menghamba kepada pencipta kita. Menghamba dong. Bukti bahwa lu hamba Allah gitu.
lu punya temen nih misalnya nih, kalau bercanda nih, ledek-ledekan misalnya, lu tepok paha lu gitu, marah nggak? Enggak sih kok. Ini doang masa Iya, marah? iya, temen. Enggak kan? Kalau tepok sini, marah nggak? Enggak. Tapi kalau paha lu ditaruh gini, marah nggak? Marah. Kenapa? Enggak Kan sopan. sama anggota tubuh, kenapa marah? Iya juga ya. Enggak sopan sih tapi. Iya, kenapa nggak sopan? Kenapa kalau di sini sopan, kalau di sini sopan? Kenapa di sini nggak sopan? Gak tahu ya. Karena kepala kita kan bagian tubuh kita yang paling mulia, betul? Betul, Pak. Setuju kalau itu. Ada otaknya kan? Benar. Kecuali kalau otak lu di sini diginin baru marah lu ya. Ya benar, Pak. Karena kepala kita adalah bagian tubuh yang paling mulia, makanya Allah merintahin kita untuk sujud. Artinya apa? Kita diperintahkan meletakkan bagian tubuh kita yang paling mulia di tempat yang paling rendah. Supaya apa? Sebagai bukti bahwa kita menghamba kepada pencipta kita. Itu. Lagi pula, kalau kita sujud, itu bagus buat otak kita. Peredaran darah. Betul, karena otak kita kan butuh darah dan oksigen. Jantung kita di bawah otak. Kalau kita sedang duduk atau berdiri, jantung memompakan darah dan oksigen ke otak. Iya benar, memang memompakan ke otak. Tapi kalau kita nggak sujud, ini nggak sampai full. Bagian atas ini nggak optimal gitu. Optimalnya gimana caranya? Sujud. Ketika kita sujud, jantung jadi lebih gampang memompakan darah dan oksigen. Kalau darah dan oksigen ke otak kita cukup, apa jadinya? Selain kita mengingat pencipta kita juga tenang, kita juga kreatif, gitu. Benar? Jadi Allah merintahin sesuatu tuh bukan gak ada hikmahnya, itu semua ada hikmahnya. Termasuk merintahin zakat, termasuk merintahin puasa. Gitu. Oke kok. Apa lagi? Ini gua tambahin yang tadi jatuh nih. Oh iya kok. Coba dipakai kayak apa? Pengen lihat gua. Pengen lihat gua kayak apa? Ini sebenarnya cara pakainya gimana? Iya. Asal Asal gitu aja. Wis. Kayak apa? Kayak cek malah jadinya. Lo pakai gituan lo ke masjid lo dipakai Pak Haji lo. Keren lo. Bener ya, keren ya. Yang laki-laki, Bu, Cina, kalau dikasih ginian, begitu pakai malah kelihatan lebih Cina. Yang perempuan juga begitu, Bu. Waktu datang nggak pakai hijab, oke kelihatan Cina, tapi ketika pakai hijab tambah kelihatan Cina ya. Aneh itu bener. Apalagi? cukup sih kok. Cukup ya? Pelan-pelan. Lu belajar pelan-pelan. Nanti kan lu simpan nomor gua. Iya kok. Ada apa-apa lu nggak jelas lu tanya gua. Kalau gua bisa jawab, gua jawab. Kalau gua nggak bisa jawab, nanti gua tanya guru gua. Tenang aja. Ya, di Islam. Pokoknya kalau Islam tuh judul gedenya berserah diri kepada pencipta. Oh, udah. Berserah diri itu artinya apa? Menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Insya Allah kalau kita nggak rewel dalam menjalankan perintah dan menjauhi larangannya, insya Allah kita selamat. Udah. Nggak cuma selamat dan sukses. Ikutin yang tadi tuh. Sholat, zakat, puasa, naik haji kalau mampu. Kalau sholat, zakat, puasanya lu bener, insya Allah lu bisa naik haji. Gitu. Rumus ya, gampang ya. Tapi kalau lu sholatnya belang bentong, zakatnya nggak pernah jalan, puasanya belang bentong, boro-boro nanti lu naik haji. Ya. Oke kok. Puasa udah full dia kemarin. Serius? Bener? Iya. Training gitu. Sayang, ya tapi nggak apa-apa, belajar kan itu belajar ya. Tapi kalau kemarin lu ketika mau belajar puasa lu udah syahadat, pahala lu gede banget. Kemarin ketika lu training puasa, ya oke lah dapat pahala, tapi nggak seperti orang Islam yang berpuasa. Pahalanya beda. Gitu. Ini nggak nanya-nanya dulu ya? Harusnya sebelum puasa kemarin syahadat dulu. Wah, pahala lu gede banget. Karena ketika Ramadan nih, segala ibadah kita itu pahalanya didobelin, dilipat gandakan gitu. Nggak apa-apa. Wah, latihan kan? Iya latihan gitu. Iya, latihan. Tapi emang sebelumnya udah biasa ini juga sih kok apa?
intermittent kali gitu ya. Oh, intermittent. Jadi emang lu dulu obesitas apa? Enggak juga sih, Coach. Emang jaga ini aja lagi timbangan naik terus nih. Timbangannya naik terus. Ada orang yang dari sisi ilmu pengetahuan sampai menciptakan intermittent. Orang menciptakan intermittent berarti kan dia mencoba menyelesaikan masalah kesehatan orang kan? Betul. Ini ada perintah puasa sebulan. Kira-kira yang merintahin puasa ini tahu nggak manusia butuh puasa? Harusnya tahu, Bro. Nah, itu maksud gua. Begitu juga zakat. Ini kira-kira yang memerintahkan orang menunaikan zakat itu kira-kira tahu nggak itu ada kebaikan buat orang lain? Itu maksudnya. Ya. Iya, Bro. Oke, cukup. Kalau cukup, alhamdulillah. Ya Bu ya, saya tutup ya izin ya. Ya. Alhamdulillah, sekarang di samping saya ada film nih, Cina Muslim. Alhamdulillah ya, Chandra sudah bersahadat, insya Allah istiqomah. Istiqomah itu artinya konsisten, ya. Dan insya Allah kita semuanya husnul khotimah, ya Bu ya. Husnul khotimah itu artinya apa? Mati dalam keadaan Muslim, ya. Mati dalam keadaan berserah diri kepada pencipta kita. Cita-cita kita mah nggak jauh-jauh, nggak tinggi-tinggi, cuman husnul khotimah udah gitu aja. Jangan sampai kita mati dalam keadaan syirik atau musyrik gitu. Jangan sampai kita meninggal dalam keadaan menyekutukan Allah SWT. Karena kalau udah menyekutukan Allah SWT, selamanya di neraka. Gitu ya. Dan ingat, lu kan baru nih, benar-benar baru. Banyak-banyak berdoa buat orang tua lu. Supaya mereka insya Allah menjemput hidayah. Gua kasih tahu dari sekarang, ini mohon maaf ya. Selama mereka hidup, doain sebanyak-banyaknya. Tapi ketika mereka meninggal bukan dalam keadaan Islam, lu nggak boleh doain mereka. Nggak boleh doain. Ya itu karena apa? Karena roh itu tadi, roh. Kalau kita di sini manusia secara fisik, gua punya anak, gua punya orang tua, ya kan? Tapi kalau roh kan nggak ada. Roh ini tidur sama roh ini, punya anak roh ini kan nggak ada gitu loh. Roh itu kan suatu yang gaib. Jadi makanya nanti di alam sana, roh itu masing-masing. Makanya kita nggak boleh minta ampunan kepada keluarga kita, kerabat kita yang atau istilahnya yang tidak seiman dengan kita. Kalau sudah meninggal. Tapi kalau masih hidup, doain sebanyak-banyaknya. Ya. Iya. Kira-kira apa yang terjadi kok? Kalau misalkan saya mendoakan keluarga saya yang udah meninggal, yang beragama non-Muslim. Allah di Quran, surat At-Taubah 113, dibilang nggak pantas. Nabi aja nggak pantas mendoakan kerabatnya yang meninggal dalam keadaan musyrik. Nabi aja nggak pantas, apalagi kita gitu loh. Ya. Oke. Nanti pelan-pelan. Oke, cukup? Cukup. Baik, alhamdulillah. Saya izin tutup ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya dari para pemirsa. Para pemirsa yang tadi menyaksikan Chandra bersahadat juga mudah-mudahan semuanya juga mendapatkan pahala. Lu doain juga pemirsa, ya. Gua ngeliatnya ke sono nih. Lu doain pemirsa supaya pemirsa yang mungkin masih punya utang biar cepat lunas. Mungkin yang sakit biar cepat sembuh. Amin. Yang punya masalah biar cepat selesai. Amin. Ya, doain kita semuanya. Buat para pemirsa juga yang ingin mendukung perjuangan dakwah kami, dipersilakan untuk mengirimkan ke Bank Muamalat dengan nomor rekening 3030 300 300 atas nama Yayasan Garda Mualaf Indonesia. Yang mau menyalurkan zakat lewat Garda Mualaf Indonesia juga bisa, karena kita sekarang sudah menjadi mitra zakat Lasnas Dewan Dakwah. Ke nomor rekening 3030 600 600 atas nama Garda Mualaf Indonesia zakat. Ya, barakallahu fikum. Semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah. Dan mudah-mudahan kita semuanya dilindungi dan dirahmati Allah SWT, ya. Dan insya Allah kita semua dijadikan golongan manusia yang mengikuti apa yang sudah diturunkan Allah SWT melalui Rasulnya. Dan insya Allah kita dijadikan golongan manusia yang menjadi saksi keesaan Allah SWT. Terakhir, supaya mudah-mudahan kita semuanya dilindungi dan dijauhkan dari api dan asap neraka, ya. Baik, kalau gitu saya pamit undur diri. Habis ini ada 3 orang lagi mau syahadat lagi nih. Hari ini 4 nih, masalah ya.
Sampai jumpa lagi di channel Donitan dengan konten-konten yang lain. Mudah-mudahan membawa manfaat buat para penonton semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sekali lagi. Ini diterima. Hati-hati, ada Qur'annya. Ya. Ya, alhamdulillah. Ibu, selamat ya, Bu.